Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pedoman observasi karakteristik peserta didik yang berguna untuk guru mempelajari tentang profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajarannya di kelas. Seberapa jauh guru mengenal mereka? Hal ini akan membantu guru untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila guru berhasil memetakan kondisi para peserta didik di kelas yang diampu. Nah, di sini terdapat 12 aspek yang dibutuhkan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Aspek yang pertama adalah etnik. Nah, etnik ini adalah suku atau etnik yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Aspek yang kedua adalah aspek kultural. Nah, peserta didik sebagai suatu anggota masyarakat berhubungan dengan yang pertama, kesenian, yang kedua, kepercayaan, yang ketiga, norma, lalu kebiasaan dan adat istiadat. Aspek yang ketiga adalah status sosial. Nah, status sosial ini adalah latar belakang yang ada pada peserta didik dilihat dari segi ekonomi atau pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Aspek yang berikutnya adalah aspek minat. Aspek minat ini adalah bidang yang diminati peserta didik berkaitan dengan cita-cita, hobi, dan minat yang lainnya. Aspek selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini adalah kompetensi atau aspek-aspek kognitif yang dikuasai peserta didik pada tahap tertentu. Selanjutnya adalah aspek kemampuan awal. Nah, pada aspek kemampuan awal ini adalah kemampuan dasar peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran dengan cara yang pertama, bisa tes diagnostik, yang kedua bisa tes wawancara, yang ketiga bisa observasi, dan yang terakhir adalah mencari informasi dari pengajar sebelumnya. Selanjutnya adalah aspek gaya belajar. Nah, aspek gaya belajar ini dominan peserta didik. Jadi, gaya belajar yang dominan pada peserta didik. Yang pertama, bisa jadi peserta didik itu memiliki gaya belajar visual atau auditori atau kinestetik. Nah, aspek yang selanjutnya adalah aspek motivasi. Aspek motivasi ini adalah faktor yang mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, terdapat dua motivasi, yakni motivasi internal maupun motivasi eksternal. Motivasi internal itu sendiri meliputi tujuan, meraih cita-cita, mencari kepuasan diri, meningkatkan kualitas diri, memberikan pembuktian, membanggakan kedua orang tua, dan ingin sukses, atau yang lain sebagainya. Dan aspek eksternal itu sendiri bisa jadi mencari penghargaan, pujian, hadiah, cita-cita, atau prestise, dan cara mengajar guru yang kreatif dan inovatif, dan lain sebagainya. Aspek selanjutnya adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini adalah keadaan mental, psikis, atau perasaan peserta didik. Contohnya, peserta didik merasa bahagia, cemas, sedih, takut, kecewa, dan lain sebagainya. Aspek selanjutnya adalah aspek perkembangan sosial. Nah, aspek perkembangan sosial ini adalah sikap peserta didik di dalam kelas dan masyarakat sekolah. Bisa jadi perkembangan sosial secara berinteraksi bersama komunitas, atau keaktifan, atau tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Nah, aspek selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral ini adalah perilaku peserta didik sesuai dengan kebiasaan atau nilai-nilai yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Contohnya, mematuhi peraturan, memperhatikan konsekuensi dan niat, menilai baik dan buruk. Nah, selanjutnya adalah perkembangan motorik. Aspek ini adalah kompetensi atau aspek motorik yang dikuasai peserta didik pada tahap tertentu. Terdapat dua aspek motorik, yakni motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, cara untuk mengaplikasikan pedoman observasi karakteristik peserta didik, guru dapat memilih satu anak secara bergantian untuk diwawancarai tentang namanya siapa, lalu mewawancarai tentang ke-12 aspek ini, dan hasil pengamatannya ditulis pada kolom hasil pengamatan. Adapun informasi tambahan apabila ada informasi-informasi khusus mengenai peserta didik. Nah, demikian tentang pedoman observasi karakteristik peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.